حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني. Sahabat channel kami yang Allah muliakan, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi jilid ke-7 halaman 446 dengan nomor hadis 15570 tertulis sebuah mata rantai para perawi beserta matan atau konten sebuah riwayat yang bersumber dari salah seorang alim bernama Qatadah dari Abu Nadrah dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, salah seorang senior tabi'in yang lahir di masa kekhilafahan Abu Bakar. Ada juga yang menyatakan bahwa ia lahir di pertengahan masa kekhilafahan Umar dan pernah melihat Umar berwudu serta mengusap khuffain. Seorang yang juga merupakan murid dan cukup banyak meriwayatkan hadis dari Umar ibn Al-Khattab, dari Ali ibn Abi Thalib, Abu Dar Al-Ghifari, Abdullah ibn Mas'ud, Bilal hingga Ubay ibn Ka'ab. Ia berkata bahwa ada seorang lelaki dari kalangan kaumnya, yaitu kaum Ansor, yang berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk menunaikan sholat Isya. Namun di tengah perjalanan ia diculik dan ditawan oleh bangsa jin kafir. Karena tak kunjung kembali, sang istri yang panik pun melaporkan kehilangan suaminya tersebut pada Umar ibn Al-Khattab, dan suku Ansor pun mengaminkan kehilangan tersebut saat Umar meminta klarifikasi. Maka Umar pun meminta agar wanita tersebut menunggu selama 4 tahun. Dan selama itu janganlah ia menerima lamaran dari laki-laki lain. Nah, setelah berlalu 4 tahun sang istri kembali menemui Umar, namun Umar lagi-lagi meminta kesaksian dari kaum Ansor. Benarkah sudah berlalu 4 tahun? Dan mereka pun mengiyakan. Maka Umar pun memerintahkan ia, sang wanita, agar menikah. Lalu ia pun menikah. Namun tak berselang lama muncullah sang suami yang lama hilang dan memperkarakan pernikahan tersebut kepada Umar. Namun Umar berkata kepadanya, ada saja orang yang menghilang dari keluarganya, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, lalu tiba-tiba muncul dan memperkarakan mantan istrinya. Maka laki-laki itu pun buru-buru berkata, wahai Amirul Mukminin, aku punya alasan kuat. Apa alasanmu? Kata Umar. Ia pun menjawab, saat aku berada di jalan menuju masjid, tiba-tiba ada jin kafir yang membawaku masuk ke dalam alamnya. Aku ditawan di sana dalam waktu yang amat sangat lama. Namun satu kali mereka diserang oleh bangsa jin yang beriman. Mereka kalah dan dijadikan tawanan, dan aku pun ikut ditawan oleh jin-jin yang muslim. Lalu di antara jin yang beriman tersebut berkata, nampaknya engkau adalah orang beriman, engkau manusia muslim, dan tidaklah halal bagi kami menawan orang-orang yang beriman. Kemudian mereka memberikan pilihan untuk tetap tinggal atau kembali pada keluargaku. Maka tentu aku memilih kembali pada istriku. Mereka tidak pernah mengajakku berbicara di malam hari. Adapun siang hari maka ada angin yang bertiup, sehingga aku mengikuti angin tersebut dan keluar dari alam mereka. Maka Umar pun bertanya, lantas apa makananmu ketika berada di alam jin? Maka dia pun menjawab, makananku adalah kacang kara dan segala makanan yang tidak disebut bismillah padanya. Umar kembali bertanya, kemudian apa minumanmu ketika berada di alam jin? Dia menjawab, minumanku adalah al-jadaf. Al-Imam Qatadah mengatakan al-jadaf adalah minuman-minuman yang tidak ditutup, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah untuk menutup makanan dan minuman. Maka Umar radhiyallahu taala anhu memberikan pilihan untuknya antara memilih istrinya kembali kepadanya atau memilih maharnya dikembalikan alias khulu. Saudaraku, riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil, dan riwayat ini juga tercantum di dalam Musannaf Al-Imam Abdur Razzaq jilid ke-7 halaman 87 dan 88 dengan nomor hadis 12322. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa sangat mungkin ikhtitaful jinnil insa, sangat mungkin manusia itu diculik oleh jin berdasarkan riwayat yang sahih ini. Yang kedua, bahwa ada ketelitian dari Umar ibn Al-Khattab sebelum menentukan atau memutuskan sebuah perkara. Buktinya beliau selalu mengklarifikasi akan adanya laporan yang datang kepada beliau. Kemudian yang terakhir, bahwa di antara makanan jin yang kafir adalah makanan yang tidak ditutup dan minuman yang tidak
ditutup. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي